Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Jumpa lagi bersama Miss Sinta di hari Rabu tanggal 27 Januari 2021. Anak-anak, minggu ini dan hari ini di hari Rabu kita masih membahas tentang transportasi air ya. Dan hari ini kita akan mengenal transportasi air yang juga merupakan transportasi tradisional yang disebut dengan rakit atau getek. Anak-anak pernah mendengar atau pernah melihat? Oke, kalau belum, yuk kita kenalan dulu ya. Anak-anak, getek merupakan alat transportasi yang terbuat dari bambu. Ya, bambu-bambu panjang yang disusun menjadi satu kesatuan dan nanti bambu tersebut bisa mengapung di atas air. Orang-orang di suatu daerah atau di beberapa daerah di Indonesia masih menggunakan transportasi getek ini ya. Anak-anak, nah getek ada yang berbentuk seperti ini, ada juga yang dibuat perahu getek seperti ini, ada bagian tudungan atasnya. Tapi fungsinya sama untuk digunakan sebagai alat transportasi. Nah, getek ini digunakan untuk menyeberangi sungai dari satu daerah ke daerah lain. Jadi, jika ada daerah yang terbatas atau yang berbatasan dengan air, maka penduduk setempat akan menggunakan getek sebagai transportasinya ya, anak-anak ya, alat transportasinya. Nah, anak-anak, kemudian selain untuk mengangkat menampung orang-orang, getek ini juga bisa digunakan untuk untuk mengantar kendaraan juga loh anak-anak, seperti yang anak-anak lihat. Bahkan penumpang dan kendaraannya bisa menyeberangi menggunakan getek ya. Dibantu dengan pengendali atau istilahnya supir kalian ya. Ini untuk mengatur si getek ini supaya bisa sampai ke tempat yang satunya lagi. Nah, semakin besar getek maka bisa menampung juga semakin banyak orang. Nah, anak-anak bahkan ada di satu daerah ada yang membuat getek menggunakan drum-drum besar yang bisa mengapung, kemudian di atas dikasih papan dan itu bisa membawa mobil ya. Tapi di sini Miss tidak sajikan. Nah, anak-anak, ternyata sekarang ini selain untuk transportasi, getek itu digunakan juga untuk berwisata. Jadi supaya transportasi tradisional ini tidak hilang, maka dibuatlah wisata getek di beberapa daerah. Contohnya nih, wisata getek yang pertama yang ada orang wanita naik di atas getek itu di daerah Sumatera, di sungai di daerah Sumatera. Wisata getek ini bisa dilakukan untuk menyusuri sungai, melihat pemandangan yang indah di sekitarnya. Ada juga perahu getek yang di sebelahnya lagi, itu untuk berwisata berkeliling danau. Nah, kalau yang ini dia lebih besar karena ada bagian atas tudungannya untuk penumpang supaya tidak kehujanan. Bahkan anak-anak ada juga lomba balap getek. Nah, ini salah satu cara untuk melestarikan tradisional ya, hal-hal tradisional yang supaya tidak punah. Nah, ini tadi, aduh bis jadi pengen coba nih ya, tapi cobanya berwisata getek aja deh ya, tidak untuk lomba seperti ini. Nah, anak-anak, ini tadi secara dekat bentuk getek yang paling sederhana. Disusunlah bambu-bambu menjadi satu kesatuan. Tapi tidak bisa 1, 2, atau 3 anak-anak ya, harus banyak, minimal seperti ini. Ada berapa ya jumlah bambunya? Coba anak-anak teliti dan hitung. Nah, bambunya yaitu berjumlah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good, ada 10. Bagaimana membentuk angka 10? Oke, angka 1 dan angka 0. Betul sekali. Nah, anak-anak sudah bisa berhitung ya dengan baik dari 1 sampai 10. Nah, hari ini kita akan meniru angka. Kita lihat ya. Ada gambar bambu nih. Ada berapa nih, Miss? Oh, cuma ada berapa? Ada 1. Maka hari ini kita akan meniru angka 1. Dibuat lurus dari atas ke bawah. Oke, nanti bisa dikerjakan di lembaran ya, yang sudah Miss beri. Kemudian kita akan meronceh sedotan menjadi bentuk rakit sederhana. Oke, bagaimana caranya? Anak-anak siapkan dulu sedotan yang sudah Miss berikan, yaitu
berjumlah, dan ada benangnya juga, sedotannya berjumlah. Kita lihat ada beberapa warna, ada 3 warna. Ada warna kuning berjumlah 3. Kemudian ada yang berwarna biru, yang biru juga jumlahnya ada 3, 1, 2, dan 3. Lalu yang terakhir adalah warna merah. Merah juga berjumlah 3, 1, 2, 3. Nah, sedotan-sedotan ini akan kita susun ya, sesuai dengan warnanya, kuning, biru, dan merah. Kita akan meronce bergantian. Ingatin polanya ya, kuning, biru, merah. Kita masukkan dulu sedotan yang pertama yang berwarna kuning, didorong benangnya, ditekan, diangkat lagi, ditekan, supaya bisa masuk dengan cepat. Jadi masuk, setelah masuk ditekan dulu, anak-anak ulur tangan dulu supaya untuk mendorong yang lain. Ya, ini anak-anak yang melakukan ya sampai selesai, harus semangat ya. Lalu kalau sudah, masukkan yang berwarna biru. Yang berwarna biru, oke. Kalau sudah biru berarti betul warna merah, kuning, biru, lalu kemudian merah. Kita masukkan warna merah. Seperti tadi dimasukkan dulu, kalau sudah masuk ditekan dulu supaya anak-anak bisa menggeser jari anak-anak untuk mendorong benangnya. Oke. Kemudian tadi kuning, biru, merah. Berarti setelah itu betul, kuning lagi, biru lagi, merah lagi. Lakukan sampai semua selesai. Ingat ya, bagian sisi yang satu bagian sisi yang lainnya jangan terlepas. Kalau sudah, kita susun seperti ini. Ya, dari kuning, biru, merah, kuning, biru, merah. Oke, kalau sudah, yang rapi di atas buku wortel. Ya, kemudian kalau sudah, benangnya kita rapihkan sedikit, kita kasih lem. Ya, boleh lem kertas yang anak-anak punya atau boleh lem yang lain. Oke, kalau sudah, benangnya kita tempelkan di bagian atasnya. Yang tadi ada lemnya. Oke, ada lebihnya ya, biarkan dulu. Oke, lalu tempelkan juga bagian yang satu ke arah yang berbeda. Oke. Kemudian kalau sudah dibalik, ya, kita akan balik dan kita akan tempel sisanya ke bagian belakang. Nah, sudah jadi, tinggal tunggu kering. Lalu anak-anak boleh kasih lem lagi dan anak-anak tempel di buku wortelnya ya. Oke, sudah jadi, hasil ronceannya sederhana. Ingat tadi polanya dari warna apa? Kuning, biru, merah. Diulang lagi kuning, biru, merah sampai sedotannya habis. Setelah itu anak-anak boleh tempel di buku carrot. Kalau mau ditambahkan hiasan, silahkan. Oke anak-anak, itu tadi tugas kita hari ini. Semoga anak-anak bisa mengikutinya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa besok. Dadah.